Memang di Islam itu sangat hati-hati kayak gitu. Artinya khawatir kita ini tidak ada jaminan iman yang melengket di kita ini bisa bertahan terus ada di kita, tidak ada jaminan. Ini dalam Islam namanya hidayah. Hidayah. Jadi kalau dia itu dibisikin setan, ya tak menutup kemungkinan dia itu akan kafir kan. Di dalam Islam kafir namanya menurut Islam. Apa kafir itu? Orang yang ingkar tidak. Jangan terlalu marah. Wah, dikatakan kafir. Kafir itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawanya orang yang tidak percaya dengan Rasul. Itu kafir namanya. Jadi begitu. Tapi pro kontra kemarin kata-kata kafir itu pro kontra, Bah. Ya, jangan menyebut kata kafir tapi non muslim katanya begitu. Lebih sakit kalau dikatakan non muslim. Itu kalau bahasa Indonesia orang yang tidak selamat itu. Kan lebih bahaya itu, lebih menghina itu. Non itu bahasa Inggris ya. Non tidak muslim selamat. Jadi orang yang tidak selamat. Apa enggak lebih berbahaya itu? Non muslim itu lebih berbahaya daripada kafir. Cuma kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, kalau kafir orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, kalau non muslim orang yang tidak selamat. Keren mana itu? Kan lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat Iksat Channel, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, semua keluarga dijauhkan dari segala macam penyakit, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada malam hari ini saya bersama sesepuh alumni Iksat cabang Surabaya yang hal ini akan ngobrol santai bincang-bincang dengan Haji Amin Maftuh. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, sehat, Abah? Alhamdulillah. Baik, Abah. Sebelum kita memasuki apa yang akan kita perbincangkan, yang hal ini yang akan kita bahas masalah ada pernyataan dari pendeta, yang mana pendeta ini adalah murtadin, yang awalnya orang Islam, bahkan beliau dari keluarganya ada yang pemuka agama, begitu, Pak. Yang mana pernyataan tersebut dari murtadin atau si pendeta itu ada kata-kata yang menghina atau melecehkan agama Islam itu sendiri. Nah, sebelum kita memasuki itu, pertama bertanya kepada Abah Amin, karena di media sosial baik di Facebook maupun di YouTube masih jarang sekali menanggapi pernyataan-pernyataan hal yang semacam ini, yang tentunya menghina atau melecehkan agama Islam. Sementara banyak pernyataan dari non-Islam itu sendiri yang masih membuka aib atau melecehkan atau menghina agama Islam itu sendiri. Bagaimana tanggapan dari Abah Amin? Iya, saya sendiri sering di Facebook sering mendengarkan, memang menurut saya perdebatan itu antara orang Islam dengan antara orang Kristen dengan Islam. Jadi sering orang Kristen itu seolah-olah menurut perasaan saya menyerang orang Islam. Betul. Tapi memang ada baiknya orang Islam itu tidak terlalu perlu mengabaikan, karena memang agama itu sebuah keyakinan. Betul. Artinya apa? Orang Kristen yakin dengan kitab Injilnya. Orang Islam yakin dengan Al-Qur'annya. Nah, di situ. Sebenarnya menurut saya, ya, orang Kristen misalnya mendengarkan ceramah daripada orang Islam, itu umpama itu menyimpang dari ajaran orang Kristen, tidak usah tersinggung. Karena memang agama Kristen dengan agama Islam itu berbeda. Yang sangat signifikan itu masalah ketuhanan. Satu contoh, Yesus ya. Kalau di Kristen itu dianggap sebagai Tuhan. Maaf, di Islam itu hanya seorang nabi. Bukan hanya, tapi seorang nabi. Bahkan di Islam itu dimuliakan. Kalau sampai
kita tidak yakin dengan yang nama Nabi Isa itu, iman kita itu tidak sempurna. Sehingga harus kita mengakui tentang Nabi Isa itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Karena memang di Islam itu kan lucu sekali. Kalau Tuhan tuh dianggap 3 misalnya ya, misalnya 3. Jangankan Tuhan, presiden saja misalnya 3 itu bagaimana bisa kuasa? Yang satunya mengendaki begini, yang satu saya guyonnya di Islam sudah pakem itu di Islam ya, pakem di Islam itu. Kalau Tuhan sampai 3 bisa berkelahi Tuhan itu kan begitu. Yang pertama. Yang lucunya sekali lagi saya sampaikan, apa keistimewaan daripada artinya Yesus dianggap sebagai Tuhan? Karena yang namanya Yesus atau Nabi Isa di dalam Islam kan baru lahirnya. Ya, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, sebelum Nabi Isa atau yang disebut Yesus itu lahir, bertuhan kepada siapa? Ya, kan lucu itu. Dan apa keistimewaan daripada Nabi Isa itu? Apakah sebelum Nabi Isa lahir, matahari belum ada, bumi belum ada, laut belum ada? Jadi gimana ya? Ya maaf, ini menurut Islam kan lucu sekali kalau Nabi Isa dianggap Tuhan. Jadi itu sangat jauh sekali daripada apa yang disampaikan oleh orang. Namun ya, saya tidak berarti saya itu artinya mengejek keyakinan orang, tidak. Tapi kalau kita orang Islam jadi itu sudah pakem itu. Jadi di doktrin sudah memang seharusnya begitu. Jadi kalau Tuhan itu dianggap lebih dari 1 misalnya, ya kan tidak lucu itu. Yang satunya Tuhan menginginkan begini, yang satunya. Jadi tidak bertemu ini. Tidak bertemu antara Islam dengan Kristen, tentunya yang paling betul sesuai dengan Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Nah, gitu. Jangan sampai saling penghina dia satu sama lain gitu. Adapun kita bisa menerangkan tentang Islam, ya sudah jelas dong. Misalnya kita mengajar kepada anak didik kita. Jadi Yesus itu bukan Tuhan ya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan berarti Tuhan manusia. Kan tidak lucu misalnya. Kita pasti menerangkan. Masa Tuhan misalnya, Nabi Isa itu kan manusia yang dianggap Tuhan. Sekarang begini, misalnya mau ibadah, maaf, Tuhan lagi tidur. Misalnya. Kalau mau sadar orang Kristen tentunya ya begitu. Ini menurut pandangan Islam. Ya. Baik, jadi menurut Abah Amin sendiri, ketika ada pernyataan dari non-Muslim yang menghina atau melecehkan agama Islam, tidak perlu ditanggapi ya, Pak? Kalau menghina perlu diluruskan, karena menghina memang di agama kita ini memang diancam tidak boleh itu menghina. Itu Rasulullah sangat melarang itu. Jadi menghina tidak boleh. Tapi kalau misalnya orang Islam memberikan ceramahnya orang Islam memberikan ceramahnya kepada orang Kristen sendiri, ya tidak perlu kita tanggapi. Tapi kalau menghina itu lain lagi, pastinya akan lain. Seperti Cina bukan menghina, tapi saya menyatakan sesuai dengan Islam begitu. Jadi misalnya ada sebuah misalnya pendeta menyatakan saya itu pernah 40 tahun jadi Islam karena saya misalnya. Ya pertama kalau saya pribadi tidak percaya gitu loh, tidak percaya. Artinya jarang sekali sejarah seorang Islam yang 40 tahun di Islam, artinya dia pindah agama itu khususnya gitu, saya jarang. Kalau memang orang Nasrani yang yang belajar Islam mencari kelemahannya itu memang ada. Bahkan bukan sekarang, pandai saja lah Mbak, dulu itu apal itu. 30 juz hafal. Tapi ketika ditanya kan kenapa kok bisa? Ya jawabannya khatamallahu ala qulubihim. Jadi di dalam Islam itu memang ada istilah hidayah. Kalau memang toh itu ada, misalnya seperti sering saya juga mendengarkan seperti Safiuddin Ibrahim. Misalnya, memang misalnya betul dia 40 tahun di Islam, dan itu kan di Islam ya memang cuma kita ini naudzubillah tuh. Memang di Islam itu sangat hati-hati kayak gitu. Artinya khawatir kita ini tidak ada jaminan iman yang melengket di kita ini bisa bertahan terus ada di kita, tidak ada jaminan.
Ini dalam Islam namanya hidayah. Hidayah. Jadi kalau dia itu dibisikin setan, ya tak menutup kemungkinan dia itu akan kafir kan. Di dalam Islam kafir namanya menurut Islam. Apa kafir itu? Orang yang ingkar tidak. Jangan terlalu marah. Wah, dikatakan kafir. Kafir itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawanya orang yang tidak percaya dengan Rasulullah. Itu kafir namanya. Jadi, Tapi pro kontra kemarin kata-kata kafir itu pro kontra, Bah. ya, Jangan menyebut kata kafir tetapi non muslim katanya begitu. lebih sakit kalau dikatakan non muslim. Itu kalau bahasa Indonesia orang yang tidak selamat itu kan lebih bahaya itu, lebih menghina itu. Non itu bahasa Inggris ya. Non tidak muslim selamat. Jadi orang yang tidak selamat apa enggak lebih berbahaya itu? Non muslim itu lebih berbahaya daripada kafir. Cuma kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, kalau kafir orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad, kalau non muslim orang yang tidak selamat. Keren mana itu? Kan lebih keren. Baik, berarti tidak ada kesalahan ketika kita menanggapi pernyataan non muslim yang sifatnya melecehkan agama Islam, begitu, Pak ya? Maksudnya kalau cuma umat non Islam atau orang di luar agama Islam itu misalnya sekedar memberikan ceramahnya kepada artinya jemaahnya, ya tidak usah. Memang setiap orang Kristen itu memberikan ceramahnya kepada umatnya pasti menyakiti kita. Kan dia tidak percaya Rasulullah. Bahkan mungkin bisa mengatakan Muhammad itu bukan nabi, misalnya. Alhamdulillah. Padahal di dalam Islam manusia yang super, manusia yang super dikata. Ya dia memang mengajarkan kepada umatnya. Cuma perlu diketahui kita ini sudah punya keyakinan bahwa apa itu seperti apa? Kitab ini kita harus yakin 4. Zabur, Taurat, Injil, Quran ya. Itu wajib hukumnya kita yakin. Cuma maksud saya, maksud di Islam itu bukan Injil yang sekarang ini. Injil sekarang ini dianggap palsu, pakem sudah. Jadi kita tidak perlu mendengarkan Injil, sudah tidak perlu kita. Karena kita sudah, walaupun bagaimana, sudah tidak yakin dengan keterangan Injil itu. Karena termasuk buatan manusia yang sekarang ya, Pak? Secara akalnya lebih mudah kan itu memang dipalsukan. Lain dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu selain memang kitab suci kita, memang sulit untuk dipalsu. Kalau bahasanya bisa pengen baca. Coba, satu ayat saja dipalsu atau ada huruf saja yang itu pasti ketahuan. Karena selain memang di Islam dijamin oleh Allah, kenyataan sampai sekarang 1400 tahun yang sampai sekarang kan tetap murni. Karena memang disitulah kesucian Al-Quran. Mukjizatnya ya, Pak? Iya, dikatakan mukjizat. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ada orang yang masuk Islam itu 40 tahun belum pernah menemukan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad seorang rasul. Kan lucu tuh. Ya. Padahal sudah jelas menerangkan tentang bahwasanya keterangan bahwa menunjukkan ayat itu bahwa Nabi Muhammad seorang rasul. Selain memang kita percaya bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Banyak Aba Muhammadin itu seterusnya kan ada. Nabi kan gitu. Jadi kalau ada orang masuk Kristen 40 tahun ada dia tidak pernah menemukan satu ayat menunjukkan. Kan lucu gitu. Baik, saya ada beberapa pertanyaan, Mbah, sampean. Di dalam video si Murtadin tadi yang sekarang sudah menjadi pendeta, beliau menyatakan bahwa menerangkan ke jemaahnya, saya pindah agama dari Islam ke Kristen yang sekarang dia peluk karena Islam itu ribet, agama yang ribet. Sholat harus berwuduk dulu, ketika mohon maaf keluar angin itu wuduknya batal, harus wuduk lagi. Ketika sholat ke masjid, sandal atau sepatunya dilepas dulu, itu ribet. Tetapi kalau di Kristen ketika sholat pakai sandal, pakai sepatu, diperbolehkan masuk ke dalam gereja. Buang gas lah. Itu tidak ada masalah. Kita nyanyi-nyanyi, happy-happy dan sebagainya. Jadi kesimpulannya Islam itu agama yang ribet, Pak. Kalau berbicara masalah ribet tentu gitu ya. Tapi sekarang begini. Hal yang ribet menurut orang di luar Islam, di dalam Islam itu satu nikmat yang tidak ada batasnya. Contoh wudhu misalnya.
makin sering berwudu, makin nikmat kita. Karena memang kita ini agama yang kita seperti apa? Pernah saya mendengar. Muhammad tuh apa tugasnya diturunkan? Ya tugasnya Nabi Muhammad tuh menyampaikan hal-hal bentuknya bagaimana cara-cara menyembah kepada Allah. Bentuknya sebagai sesuatu hal itu atas dasar tuntunan dari Rasulullah. Nah, jadi misalnya apa itu yang katanya orang-orang apa itu di dalam di luar Islam itu mengatakan di Islam itu sangat indah sekali itu, nikmat besar. Ya memang logika itu kan kita ini bukan agama akal, tapi agama tuntunan sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang ikut. Itu kan orang-orang kan akal, menurut akal begitu. Ya, tapi logikanya sekarang, misalnya ya kita menghadapi presiden saja sudah harus lain kita ya. Itu sesama manusia, lurah saja tentu lain. Apalagi kepada Allah. Memang kita dituntut kesucian dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi agama Islam bukan agama akal, tapi agama tuntunan berdasarkan Al-Quran dan hadis dan apa-apa contoh dicontohkan Rasulullah langsung secara pekerjaan. Disitulah Islam. Gitu. Baik, karena saya berpikir segini, Pak. Kalau memang pendeta itu tersebut menerangkan tentang Islam itu sendiri dengan akal. Nah ini bahayanya kalau kita tidak tanggapi ketika itu video dilihat dari orang awam, maka akan masuk akal ya. Memang betul ribet. Coba sih saya pindah ke non-muslim. Nah ini yang kekhawatiran kita kalau kita tidak tanggapi, Pak. Secara manusia memang oke begitu. Artinya, tapi jangan lupa, Islam itu agama hidayah. Setiap kebaikan hidayah. Jadi jangan lupa kadang-kadang orang itu pengetahuannya sedikit, tapi hidayah turun dari Allah, dibimbing oleh Allah, itu lebih berharga daripada orang yang banyak ilmu tapi tidak dapat hidayah. Contoh, seperti orang yang dari Islam masuk pendeta, ilmunya banyak, kelihatannya ya menurut saya sih tidak. Cuma dia kan bisa baca Al-Quran, bisa menerangkan. Baca Al-Quran tuh ya bisa-bisa sajalah dipelajari. Tapi untuk menafsiri jauh itu. Di Islam sendiri kalau tidak betul-betul orang yang ahli, orang ulama, seperti kita ini tidak berani, terus terang aja. Karena bukan ahlinya, kalau bukan ulama, apalagi orang cuma bisa baca, bisa menafsiri kan tentu kan lebih berbahaya. Apa yang dia maksudkan pasti tidak sama dengan apa yang dimaksud Al-Quran. Itu cuma bisa bahasa, bisa terjemah. Dia bisanya kan bisa bisa dia nahu sorofnya, manteknya, dan apa itu ilmu-ilmu yang lain. Dia kan tidak ada. Bagaimana bisa mengerti Al-Quran? Jadi sekali lagi mohon saya kepada orang-orang di luar Islam, jangan gampang-gampang melanturkan ayat Al-Quran salah. Bacanya pun salah, kata-kata apa artinya salah. Sudah, tak percuma. Dia melantarkan Al-Quran. Diketawain lah dengan orang Islam. Tapi maaf, bukan menghina saya. Orang Islam tuh mengerti. Misalnya ada orang mengaku, saya pernah gini. Bacanya sudah ada. Jadi memang punya ciri khas tersendiri. Orang tuh mengerti. Sampai sendiri kan ngerti. Orang itu bisa baca Al-Quran atau tidak. Apalagi gimana. Tapi begitu. Baik, karena sampai barusan menyinggung Al-Quran. Ini di video ini juga ada tanggapan dari si pendeta tersebut bahwa ada ayat Az-Zuhruf, surat Az-Zuhruf, ayat 61 kalau nggak salah. Di sana dikatakan bahwa Isa Al-Masih akan turun ke dunia ketika kiamat sudah datang. Dan di ayat yang lain menerangkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui datangnya hari kiamat kecuali Allah. Nah, di sini disimpulkan bahwa berarti Isa Al-Masih itu Allah karena beliau sudah tahu datangnya hari kiamat, makanya beliau turun ke bumi. Begitu, Bang. Makanya Allah yang sebenarnya Allah, kalau menurut kata-kata non-muslim, Allah itu sesungguhnya adalah Isa Al-Masih, tidak ada Allah yang lain. Begitu. Menurut dia kan? Menurut dia kan gitu. Menurut dia ya jelas salah. Memang saya waktu kecil dulu sudah pernah mendengar bahwa Nabi Isa itu tentu memang akan turun. Setelah mendekati artinya tuh karena orang kalau tidak salah ya ini saya mudah-mudahan ada yang mendengar para ustadz mungkin para kiai mudah-mudahan mendengar. Memang setelah bisa terjadi orang tuh nanti bisa kafir semua. Gitu. Akhirnya Nabi Isa turun. Nabi Isa turun bukan jadi nabi tidak, tapi meneruskan apa itu dari Rasulullah menyampaikan Nabi Isa bahwa agama yang dianut itu salah. Saya bukan seorang Tuhan tapi saya seorang nabi. Nabi Isa meluruskan menyampaikan bukan Nabi Isa itu menganggap Nabi Isa memang tidak pernah sekali-kali menganggap Tuhan. Bukan karena Nabi Isa karena turun sudah tahu dan itu. Ya enggak ya. Nabi Isa itu turun. Nabi Isa itu
Artinya untuk menyampaikan bahwa agama ini yang benar itu adalah Islam, begitu. Nah kalau apa itu yang jadi masalah kembali kepada pokok persoalan kita tadi. Kalau Nabi Isa itu dianggap Tuhan, lah sebelum Nabi Isa lahir dulu itu bertuhan kepada siapa? Berarti tidak ada Tuhan ya, begitu. Betul berarti. Berarti pengertiannya yang salah begitu, Pak ya. Al-Qur'annya mungkin ada ayat as-sufru, tapi pengertiannya bukan seperti itu. Sudah saya katakan, jangan coba-coba mengerti Al-Qur'an. Saya ini sudah umur berapa, tapi tak berani saya. Karena saya modalnya hanya terjemah. Kalau bukan ahlinya, jadi ada memang kiai-kiai kita yang ahlinya. Makanya saya paling tidak mau berdebat dengan Kristen. Bukan berarti Islamnya yang kalah, tapi saya, Yaminnya yang khawatir kalah saya dengan. Tapi basicnya kan tidak. Dia buka kitab, kan kitab dia menurut saya kan anggap dia ada bagi saya. Yang ada bagi saya Al-Quran, tapi orang Kristen, yaitu diyakini. Kan gitu. Ada hal lagi yang menarik, Bah, pernyataan dari si pendeta tersebut, bahwa perbedaan dari Islam dengan Kristen ketika meninggal dunia. Kalau Islam itu menurut beliau, padahal orang meninggal itu akan menghadap ke Tuhannya. Ini kenapa kok dijadikan permen katanya? Dibungkus di tali yang bagian atasnya terus bagian belakang ditarik terus dihadapkan ke kiblat, padahal Tuhannya bukan di kiblat. Tuhan itu ada di atas. Makanya di kita non muslim ketika meninggal itu pakai jas bagus, pakai sepatu, pakai perhiasan dan menghadap ke atas karena Tuhan kita ada di atas. Nah, ini perbedaannya katanya. Ini gimana Islamnya kok begitu? Sekali lagi saya katakan, kita ini agama Islam, agama tuntunan atas dasar syariat, atas dasar tuntunan yang kita anu. Dia kan menurut dia, pertama dia menurut akal dia kan begitu. Betul. Jangan lupa yang menghadap kepada Allah itu jasadnya apa ruhnya? Kan begitu. Apa jasadnya apa ruhnya? Lah kalau sekarang ruh bisa dijasin ya kan tidak bisa. Yang pertama. Yang kedua kali misalnya Tuhan tuh di atas. Sebelum atas diciptakan dengan Allah dulu berada di mana Tuhan? Nah, jadi orang Islam itu yakin dengan adanya Allah, tapi tidak yakin di mana keberadaan Allah. Dalam arti ya Allah lah yang tahu. Kita hanya yakin bahwa ada bukti yakin dengan adanya matahari, dengan adanya bulan, dengan adanya langit, dengan adanya termasuk adanya kita. Kita ini kita asalnya kan tidak ada. Maaf ya kita sedikit bicara agak jorok. Kita hanya sperma masuk ke dalam rahim, keluar seperti saya misalnya. Ini mau ngaku misalnya. Kan keliru lah. Nah, jadi sekali lagi itu kan akal. Agama Islam tuntunan. Memang tuntunannya begitu dan kita yakini. Dan cuma secara akal lah yang menghadap kepada Allah itu ruh atau jasad. Jasadnya sepatuan saja. Apa kira-kira ruhnya sepatuan saja? Di mana ruhnya kan kita mengerti. Jadi jangan punya anggapan itu yang diperiksa itu jasadnya, pakai jas, pakai apa, pangkatnya dibawa begitu. Saya sering melihat pangkatnya dan tidak begitu. Di dalam Islam itu memang itu tuntunan sesuai dengan tuntunan kita yang diajarkan lewat Rasulullah dan hadisnya begitu. Jadi sekali lagi. Baik, terima kasih. Demikian juga, Bah, untuk bincang-bincang untuk menanggapi pernyataan si pendeta tersebut, dan di lain waktu barangkali ada kesempatan lagi kita akan berjumpa lagi dan mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Amin. Bagi pemirsa Iksa Channel. Dan poin yang kita dapat adalah Islam itu bukan Islam akal, tetapi Islam itu adalah tuntunan. Betul. Nah, itu yang poin yang harus kita ambil. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan perbincangan kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.